Oke, masuk ke bagian tips tes santri akademik dan kebangsaan, atau kira-kira apa aja sih yang perlu kalian lakukan sebelum kalian mengikuti tes bakat sekolah. Yang pertama, pastinya perbanyak latihan soal. Menurut aku ini penting karena dengan kalian banyak latihan soal, maka pada hari H kalian nggak akan kaget lagi. Karena apa? Kalian sudah terbiasa mengerjakan model-model soal untuk tes ini. Selain itu, dengan kalian terbiasa mengerjakan soal-soal tersebut, maka pada hari H, kalian itu akan lebih cepat atau lebih lancar dalam mengerjakan soal-soal yang ada. Dan sebaiknya jangan sistem kebut semalam, karena materinya lumayan banyak. Saran yang kedua yaitu coba kerjakan semua bagian subtes. Untuk apa? Untuk mengukur kira-kira kekuatan kalian itu di subtes mana, kemudian kelemahan kalian di subtes yang mana. Setelah kalian tahu kelebihan dan kekurangan kalian, kalian bisa lebih genjot lagi di bagian kekurangan, tapi tidak melupakan juga bagian kelebihan kalian. Karena itu bisa jadi poin plus kalian nih. Misalnya kalian itu jago di bagian penalaran verbal, ya udah kalian pastikan bahwa kalian bisa dapat banyak skor dari subtes itu. Atau misal kalian lemah di bagian kecukupan data, nah kalian pelajari lagi bagian itu. Jadi kenali kelebihan dan kekurangan kalian itu di sisi mana. Kemudian tips ketiga yaitu waktu. Menurut aku salah satu faktor penentu keberhasilan pada tahap seleksi ini yaitu waktu, karena kita dituntut untuk bisa menyelesaikan soal-soal dengan cepat dan tepat. Jadi coba biasakan untuk latihan dengan menggunakan waktu sehingga kalian terbiasa nantinya untuk mengestimasi kira-kira berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk misal mengerjakan satu soal dan sebagainya. Jadi kalian terbiasa untuk berpacu dengan waktu pada saat pengerjaan soal-soal yang ada. Lalu tips yang keempat yaitu jangan stuck di satu soal. Jadi misalnya nanti ketika kalian menghadapi tes, misal ada satu soal yang bikin kalian tuh penasaran banget, rasanya tuh sayang gitu. Ah udah nanggung nih, tinggal dikit lagi. Nanggung, tapi ternyata waktu kalian habis di satu soal tersebut. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik kalau memang udah stuck, kalian langsung tandain dan lewatin aja. Kerjakan soal-soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Nantinya kalau masih ada waktu, kalian bisa kembali ke soal tersebut. Karena sayang banget waktunya kalau kalian hanya stuck di satu soal, ternyata tiba-tiba waktunya habis. Dan kalian nggak sempat ngerjakan soal-soal yang lain. Kemudian tips kelima, karena waktu akses soal-soal itu dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan pukul 16 sore, saran aku mulailah di pagi hari untuk mengerjakan. Karena kita tidak tahu kendala apa yang akan kita hadapi di tengah-tengah kita melakukan. Seperti pengalaman aku di tahun kemarin, jadi subtes pertama penalaran verbal oke, lancar, internet lancar dan sebagainya. Penalaran kuantitatif lancar. Tiba-tiba di bagian tes kebangsaan itu aku beberapa kali ke lockout. Jadi login ulang, tahu-tahu ke lockout, login ulang, ke lockout. Nah, kendala-kendala kayak gitu yang misalnya kita baru mulai katakanlah di jam 2 atau jam 3 sore gitu. Takutnya kita nggak tahu nih, tiba-tiba di tengah jalan ada kendala apa, sehingga kita nggak punya cukup waktu untuk menyelesaikan seluruh soal. Jadi saran aku mulailah di pagi hari kalau bisa. Lebih cepat, lebih baik. Kemudian tips selanjutnya yaitu siapkan perangkat cadangan. Jadi untuk tes kemarin aku siapkan satu laptop cadangan. Takutnya ada hal-hal yang tidak terduga gitu. Selain itu, pastikan juga bahwa baterai laptop kalian itu terisi penuh. Karena ada aja mungkin kejadian-kejadian tidak terduga. Seperti pada saat aku tes kemarin, tiba-tiba listrik di area tempat aku tinggal itu padam. Jadi agak bingung juga awalnya, gimana nih listrik padam gitu. Ini lagi tes, untungnya baterai laptopnya cukup. Bayangkan aja kalau pada saat kalian tes, tiba-tiba listrik padam, terus laptop kalian mati gitu.
Kayak selain itu, karena kemarin aku menggunakan hotspot dari HP, jadi aku jaga-jaga 2 provider untuk paket data. Jadi siap-siap SIM 1 itu ada paket datanya, SIM 2 juga ada paket datanya. Karena ternyata pada saat aku tes itu awalnya lancar. Sudah mulai memasuki subtes keberapa aku lupa, tiba-tiba aku clock out. Beberapa kali itu clock out. Setelah aku cek, ternyata koneksi internet aku tiba-tiba nggak stabil. Akhirnya aku switch dong ke paket data yang satunya. Untungnya ada paket datanya. Coba kalau pada saat itu aku nggak ada cadangan, bingung lah. Internet tiba-tiba koneksinya nggak bagus. Jadi bersiap-siaplah untuk mempersiapkan perangkat cadangan, baik itu laptop ataupun paket data. Sebelum tes kemarin, aku juga belajar dari beberapa sumber, seperti beberapa buku berikut ini. Jadi ada buku ini, buku pertama, buku kedua, dan juga buku ketiga. Selain itu juga aku belajar dari beberapa sumber di YouTube, kemudian gabung di grup LPDP, karena biasanya mereka juga banyak bahas soal-soal di sana. Oke, menurut aku saran yang tak kalah penting yaitu istirahat yang cukup. Jadi setelah kalian mempersiapkan semuanya, jangan lupa untuk tidur yang cukup sebelum pelaksanaan tes. Karena durasi tes ini lumayan panjang ya, 120 menit. Kalian dituntut untuk berkonsentrasi dan fokus untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Jadi kalau kalian kurang tidur, pastinya kalian akan susah fokus. Kemudian jangan lupa untuk jaga kesehatan supaya kalian bisa lancar dalam pengerjaan tes. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan menghadapi tes bakat skolastik LPDP. See you di video selanjutnya. Bye.